Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanurita Rahma. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 24 Garut. Materi yang akan saya bagikan kali ini yaitu tentang menggali rahasia potensi diri. Tujuannya dapat mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkannya untuk meraih sukses di masa depan. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan memimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberikan kemampuan yang mampu mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajarannya dengan baik. Ada juga seorang siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Pengertian. Potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Menurut Wiono. Sedangkan menurut Majdi, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Macam-macam potensi diri. Macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu potensi fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Tips mengenali potensi diri: yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Yang keempat, hilangkan negative thinking. Dan yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Tips mengenali potensi diri. Yang pertama, percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda, akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, atau seharusnya. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda, akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat Anda. Yang ketiga, pergaulan. Misalkan, jika Anda punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda akan menjadi pintar. Kegiatan atau aktiviti peserta didik. Nama kegiatan, contohnya kegiatan kelebihanku, motivasi diri. Tujuan kegiatan. Yang pertama, menemukan kelebihan diri dan motivasi diri untuk mengembangkan kelebihan diri. Alat yang dibutuhkan, kertas dan pulpen untuk mencatat. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, guru meminta siswa duduk berhadapan-hadapan dengan seorang teman yang dianggap dekat dengannya. Setiap siswa diberi waktu 3 menit untuk memikirkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Misalnya, penyabar, pintar, dan setia kawan. Setelah 3 menit, siswa pertama diminta menceritakan semua kelebihan dirinya kepada teman di hadapannya dalam waktu 5 menit. Siswa pertama harus menceritakan kelebihan dirinya sebanyak-banyaknya tanpa boleh sama sekali menyebutkan kelemahan dirinya. Sementara siswa kedua mencatat kelebihan tersebut. Setelah selesai, siswa kedua bergantian menceritakan kelebihan dirinya pada siswa pertama sehingga waktu selesai. Berapa banyak kelebihan yang kamu miliki? Bagaimana perasaanmu ketika memikirkan dan mengatakan kelebihanmu kepada orang lain? Kelebihan apa yang paling menonjol dan ingin kamu kembangkan? Yang terakhir, bagaimana langkah mengembangkannya? Jadi, itulah contoh kegiatan atau aktiviti untuk peserta didik. Untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.